Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kak Beli, ada Kakak Mei, juga dengan Kakak Erna. Nih adik-adik, ada loh Bona, juga Pinky, dan kakek. Nah adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya baik-baik kan? Kalau Pinky, apa kabarnya Pinky? Kabar baik, Bona. Kalau kakek? Baik sekali. Nah adik-adik, Pinky, kakek, Bona, semuanya baik-baik. Dan harapan kakak, adik-adik juga semuanya baik dan sehat. Nah, Pinky masih taat enggak pada protokol kesehatan? Tahu dong, Ayo coba, apa yuk? rajin pakai masker, Kalau kakek, apa kek? Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Benar sekali. Sama rajin makan makanan yang bergizi. Ingat loh ya adik-adik. Pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan bergizi. Nah ayo, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Dan kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, ayo bangkit berdiri ya. Pokoknya semangat, nggak boleh loyo. Semangat loh ya. Kita nyanyi lagu Kidung Ceria nomor 7, tahukah kamu jumlah bintang? Kakek tahu enggak? Tahu dong. Bona, Pinky? tahu dong. Bona juga tahu. Ayo kita nyanyi rame-rame. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami muliakan dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan tetap senantiasa menyertai kami, dan saat ini Tuhan kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti jalannya ibadah pagi hari ini dari awal sampai dengan selesainya. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tetap berdiri ya. Kita nyanyi lagi satu kali dari Kidung Ceria nomor 36 ayat 1 dan 2, yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku.
Adik-adik silakan duduk. Dan sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Mei. Yang Tuhan Yesus kasihi, baiklah kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar apa yang kami baca dan kami dengar itu bisa menjadi kekuatan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Esra pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, tapi sebelumnya kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Esra pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Adik-adik, silakan duduk kembali. Masih ingat kan adik-adik bahwa Allah sudah menghukum bangsa Yehuda dengan membuang mereka ke Babel? Kali ini kita akan melihat bagaimana Allah menempati janjinya untuk memulihkan kembali bangsa Yehuda. Sesudah 70 tahun dalam pembuangan, bangsa Yehuda diperbolehkan pulang kembali ke tanah Yehuda oleh Kores, Raja Persia. Kepulangan ini dipimpin oleh Zerubabel bin Shealtiel. Hampir 50.000 orang melakukan perjalanan ini, terdiri dari orang Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Setelah tiba, mereka mulai membangun kembali Bait Allah, dipimpin Zerubabel sebagai pemimpin,
dan Yesua bin Yozadak sebagai imam. Tetapi mereka menjadi takut karena perlawanan dari pemimpin-pemimpin di wilayah sekitar dan menghentikan pembangunan Bait Allah. Sesudah mendapat dorongan dan semangat dari Hagai dan Zakaria, mereka kembali bertugas dan akhirnya menyelesaikan Bait Allah dengan seizin Raja Darius. Akhirnya, pembangunan Bait Allah selesai. Rakyat Yehuda sangat bersukacita. Mereka menahbiskan rumah Allah dan merayakan Paskah. Pada zaman Raja Artasasta di Persia, Ezra kembali ke Yehuda dengan kelompok kedua orang-orang buangan. 80 tahun sesudah Zerubabel. Ezra ini adalah seorang ahli kitab Taurat Musa. Sesampainya di Yehuda, Ezra mendapati Bait Allah sudah dibangun kembali, tetapi kehidupan bangsa itu berantakan. Bangsa Yehuda sudah banyak melakukan perkawinan campuran dengan orang-orang asing yang tidak menyembah Tuhan, dan hal itu bertentangan dengan perintah Allah. Karena itu, Ezra berdoa meminta petunjuk dan permohonan ampun dari Tuhan. Akhirnya, bangsa Yehuda bersepakat mengusir istri-istri mereka yang diambil dari bangsa asing dan anak-anak yang didapat dari istri-istri itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sudah lihat video tadi ya? Pasti adik-adik tentunya sudah mendengar ceritanya, dan saat ini kakak mau tanya kepada adik-adik semua. Adakah di antara adik-adik sekalian yang pernah melihat proses pembangunan rumah? Nah, tentunya di dalam proses pembangunan rumah, kita perlu menyiapkan bahan-bahannya seperti batu, pasir, semen, dan lain-lain. Nah, adik-adik, selain bahan-bahan yang tadi, apalagi yang kita perlukan? Nah, tentunya kita juga perlu tukangnya untuk membangun rumah tersebut. Nah, adik-adik, kalau kita sudah punya semua bahannya, tetapi tidak ada tukangnya, tentu saja bangunan itu tidak akan jadi. Demikian juga dengan ketika sudah ada tukangnya tapi tidak ada bahannya, semuanya sia-sia saja. Seperti pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana Ezra mempunyai tugas yang sangat penting dalam memimpin umat untuk membangun kembali Bait Allah. Ezra harus bisa menggerakkan kembali hati orang-orang Israel untuk membangun Bait Allah. Karena pada saat itu orang-orang hanya memikirkan untuk membangun rumah mereka masing-masing. Mereka harus dibuat mengerti bahwa membangun Bait Allah itu sangatlah penting. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Ezra tidaklah mudah. Tugasnya sungguh sangat berat. Kan umat untuk kembali membangun Bait Allah. Ezra harus mengatur agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Adik-adik, Tuhan punya kuasa di dalam mengatur segala hal di dalam dunia ini. Bahkan hati dan pikiran manusia bisa digerakkan. Oleh karena itu, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita anak-anak Tuhan pasti merasakan sentuhan kasih Tuhan. Ketika Tuhan menyentuh hati kita, maka kita akan merasakan damai dan sukacita
sehingga kita mampu untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sanggup mengubah hidup kita dan terutama hati kita sehingga kita selalu mau mengikuti segala rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan meresponi pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria 185, Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menara, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami semua. Berkati kami supaya kami pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap melindungi kami dan memelihara kami, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang tak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami bisa belajar dengan baik, sehingga apa yang kami cita-citakan bisa tercapai. Berikanlah kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami, lindungilah mereka Tuhan, jaga mereka, sehingga mereka tetap berada dalam keadaan yang baik. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih ada dalam masa pandemi. Lindungi pemimpin bangsa kami. Demikian juga dengan para tenaga medis, sehingga mereka bisa mengatasi wabah ini. Tuhan Yesus, berdoa kami buat semua yang terlibat dalam ibadah ini. Engkau kiranya mau menyertai kami semua, agar kami semua tetap setia di dalam melayani-Mu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, berkati kami semua, ampuni kesalahan dan dosakanlah doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita iringi dari Kidung Ceria 356,
baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat di hadapan-Mu yang kudus, ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah menuntun kami dalam ibadah kami, di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak yang taat selalu dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pun pagi hari ini juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan, berkati, agar boleh menjadi berkat di dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, bahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, kami boleh menolong sesama kami yang ada di sekitar kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Terimalah kami datang memohon, dalam Kristus Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah anak-anak yang tetap mau selalu bersandar kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin membaca Alkitab, sehingga selalu membawa damai sejahtera buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria 299, Ya Tuhan Tiap Jam. Bait pertama dan kedua. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sertai kami hingga ibadah kami bisa berlangsung dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, sertai kami semua, berkati kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus tetap selalu menyertai kami semua saat ini. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kak Me, Kak Beli, Kak Erna, mengucapkan selamat hari Minggu. Kita berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.